Nih, tak kasih tahu gimana cara saya ngomong-ngomong sama anak-anak. Cara ngomong sama anak-anak tak kasih tak jejeli bahasa Jawanya atau tak brainwash, saya ajari gimana caranya sedikit-sedikit bekerja di di dunia saya pada masa sekarang. Enggak masa depan ya, masa sekarang. Nah, nanti masa depan saya enggak tahu. Nanti 4.0, 5.0, 6.0 saya enggak tahu. Itu urusannya mereka, bukan urusan saya kan. Pokoknya sekarang tak ajari dulu caranya gimana. Tak ajarin cara berpikirnya. Ada yang kecil ya. Apa, Mei? Outputnya Meme. Jadi, ayo sekarang anak-anak, Apa? tak tanyain. Katakanlah, bukan katakan. Masih gitu ya, Papa ya, selalu bukan. Tahu lah. Perusahaan Papa, dulu kita mempunyai database sekitar 3.800 customer. 3.800 customer. Kamu tahu nggak database itu? Apa? Orang yang membeli dicatat. Orang yang beli catatnya, betul. Apa? Menurutmu apa database apa? Catatan sebuah Iya. Yang keras tuh yang ngomong. catatan sebuah pembeli. Catatan sebuah pembeli loh. Iya. Data pembeli. Iya, data. Database nggak mesti itu, database ya. Ini kita ngomongin pembelian aja ya. Seumpama dulu Papa mempunyai omset ini anu ya apa ini disclaimer aja ya. Bye bye. Cium dulu. Bye. Jadi Papa punya omset 1 bulan. Bisa on? Apa? Sudah on itu. Sudah. Oh. Terus kemudian karena ada corona, ada sesuatu hal, omsetnya Papa yang dulunya sekarang jadi ya ini kira-kira ben gampang itu mas. Gitu. Kira-kira apa yang harus Papa lakuin supaya Papa tetap, kamu mau dah sekarang umpama miliar terus jadi miliar? Enggak mau. Ya. Kalau nggak mau, kita harus apa? Kita harus apa? Menawarkan. Menawarkan. Orang. Hah? Orang-orang yang membutuhkan. Yang keras toh. Menawarkan orang-orang. Menawarkan orang-orang, menawarkan apa? Menawarkan barang Papa ke orang. Ya. Ya. Semuanya ditawar no. Beli triplek. Enggak semua orang butuh triplek kok. Benar. Nah, terus siapa? Ya, pasti ya. Ya gimana? Gimana, C? Telepon orang atau nawarin orang yang ada di database. Wow, pintar toh. Itu percaya apa? Database yang beli. Nah iya, yang beli. Nah iya, yang beli. Papa punya database 3.800 customer. Oh ya. Iya toh. Terus tidak semua pembeli itu omset apa? Omset tahu enggak omset? Omset itu apa? Omset itu apa? Penghasilan uang. Penjualan bukan penghasilan. Penghasilan itu berarti keuntungan. Kalau omset itu penjualan. Kamu beli ini loh. Beli apa namanya? Kamu jual bakso. Jual bakso ini, bakso. Bakso ini harganya, kamu jualan bakso, harganya satu ini bakso 10.000. Satu bakso keuntungan nih 1.000. Omset tuh yang mana? 10.000 atau 1.000? 1.000 itu penghasilan. Omset itu 10.000. Kamu kalau jadi jual bakso 10 berapa? Omsetnya? 100. Nah, penghasilannya? Good. Betul. Iya. Jadi dari sampai ke lihat, ya kan?
tinggal 50%. Gimana caranya supaya kamu pengen tahu tetap kamu tuh pengennya ya apa? lebih Lebih biro. nggak tahu lah Lebih dari 20. Ya, oke. Kita harus dulu. Cece sudah jawab tadi apa? Dari database papa ditelepon. Cek, tapi Cek mau tanya Tanya yang keras. ya kan kalau misalnya bisa ditawarin semua ya kenapa nggak ditawarin semua kan pasti omsetnya lebih banyak. Loh ya. Itu dari 3.800 customer. Lah customer itu kan ada yang beli per bulan, ada per bulan yang apa per bulan setiap bulan dia beli. Ada yang 2 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali. Iya toh? Itu kan random. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang adalah kamu tadi bilang benar. Kamu harus nelponin semua orang. Iya. Ya kalau zaman sekarang nelponi 3.800 orang kira-kira mumet nggak? Ya. Pakai web. Good, pakai web. Oke, pakai web. Cece ngomong pakai web. Nah itu nanti ada program sendiri. Python. Tapi papa punya punya apa? Karyawan berapa? Punya karyawan 3.800. berapa? 3.800. Karyawan coy, Oh, bukan pembeli. Karyawan kira-kira sing ngurusin karyawan yang ngurusin telepon customer kira-kira ada 1.000. Kok 1.000? 1.000 piye tuh. Karyawan papa cuma 120 orang semuanya kok. 1.000. Yang nawarin customer kira-kira 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 orang. Berarti satu orang harus telepon berapa orang? 3.800. Berapa? Atau orang? Kayak Mari kita search kalkulator. Tapi 3.800 orang itu kan tidak semuanya nggak beli. Ngerti nggak? ya. Ngerti nggak? Ada beberapa masih beli ke papa toh? Bener nggak? Nah itu dari 3.800 dicari berapa ya? 271,428571428. Nah iya itu dicari dari dengar nggak? Dari 3.800 berapa persen yang nggak beli? Katakan 50% berarti kan Jadi 1.900. ya. 1.900 dibagi 10 orang yang setiap hari 14 orang yang setiap hari nelponin, ya kan? Ini Satu orang berapa? 135,714. 135 each month, betul nggak? Iya. Setiap bulan kan? Kalau satu bulan 26 hari. Satu bulan nggak boleh. Satu bulan itu kan 26 hari kerja. Hari Oh, Minggu kan nggak dihitung. Jadi satu hari dia harus nelpon berapa? 200. 150. Ya enggak toh, itu kan 135 kan satu orang ya, C. Dibagi 26. Iya. Oke, makan lagi. 5 orang. 5 orang, hanya 5 orang. Dan kita harus memastikan 5 orang yang ditelepon sama dia itu harus beli semua. Sehingga omsetnya tetepan. Ngerti nggak? Paham nggak? Yuk. Kalau mau lebih ya kamu harus punya sales yang bukan customermu yang lama. Jadi Bukan customermu, jadi customer kompetitormu. Ngerti nggak? cari perusahaan. Cari sales, cari orang lain apa pembeli lain yang nggak pernah beli ke kita. Ngerti? Iya. Ya. Jadi ngerti tau dari situ ya. Nah, dengan itu kan banyak itu. Dan Pak ini kan padat orang itu berarti orangnya yang ngurusin customernya kan banyak, salesnya kan banyak. Iya. Iya. Menurutmu efektif nggak? Ini mungkin nggak ngerti sales nih. Iya. Enggak, dari tadi kok nggak tanya loh. Oh, nggak tanya dari tadi. Sales itu orang-orang yang jualin loh. Pak beli Pak. Sales itu orang Nawarin. pegawainya papa yang nawarin ke orang-orang yang butuh triplek, yang butuh HPL, nawarin. Pak, ini mbok dibeli, saya punya triplek merek ini, kualitasnya seperti ini. Bapak biasanya ngambil di mana? Kompetitornya siapa? Gitu. Itu salesnya. Nah, gimana caranya dengan adanya corona ini sekarang
corona ini kan berapa menit? Oh ada sih yang telepon. Malah. Jadi corona jatuh loh. Caranya gimana supaya bisa nggak kira-kira dengan teknologi zaman dulu itu semua orang harus personal meeting, betul, personal engagement, personal apa, ketemu, meeting, nawarin barang. Zaman sekarang kan nggak perlu kamu beli apa namanya, beli apa ya, beli apa sih di online, banyak tuh kamu beli online. Banyak. Nah nggak perlu meeting kan, Gak perlu apa? nggak perlu meeting kan. enggak. Makanya itu gimana ya, Kamu sama Denger. ada ini bagian kecil dari gimana cara saya berdiskusi dengan anak saya. Walaupun anak saya nggak ngerti masalah sales, dia belajar apa itu sales. Masalah omset, dia tak ajarin apa omset. Penghasilan, dia tak ajarin penghasilan. Saya juga memberikan mereka pengetahuan bagaimana kerasnya hidup ini. Walaupun di mata mereka itu yang saya omongin katakanlah related sama omset, sama penghasilan, mereka bilang kadang-kadang ngomong, wih kan sudah banyak Pak, ngapain cari lagi, kadang-kadang ada yang ngomong gitu. Tapi kalau Siapa yang ngomong gitu? ya Breven yang ngomong sudah banyak, sudah cukup, kadang-kadang gitu. Kalau Tapi kan belum ngerti. ya tapi belum ngerti memang. Cuman setelah saya berikan penjelasan bahwa hidup itu nggak bisa berhenti di satu level, kita harus naik level. Ketika kita sudah di atas, kita bisa bantu orang di bawah-bawah kita untuk lebih berkembang dan lebih maju dalam kehidupannya. Jadi, saudara-saudara, walaupun anak kita ini kecil-kecil, kelihatannya kecil-kecil, tapi menurut saya mereka mempunyai kemampuan otak yang lain daripada waktu kita masih kecil. Mereka mempunyai kecerdasan yang lebih tinggi dari kita karena lingkungannya itu sudah berbeda dengan lingkungan kita sekarang belajar. Lingkungan mereka itu sudah matematika sudah advance. Jadi kalau zamannya saya ketika seumur mereka masih diajari tambah kurang, mereka sudah bagi-bagian. Ketika saya diajarin bagi-bagian, mereka sudah saya dibagi-bagian, mereka sudah diajari apa X kuadrat lah, pangkat 3 lah, pangkat 4 lah. Nah, jadi menurut saya apa salahnya kita sebagai orang tua untuk mengajarkan lebih supaya mereka tahu. Kadang-kadang kalau saya karena hidup dalam tekanan dulu kecilnya, dalam artian tekanan itu orang tua saya sangat ngirit supaya saya bisa, ya pokoknya orang tua saya ngirit lah, apa-apa diirit, semua diirit. Nah, anak-anak zaman sekarang itu mereka terima enaknya, sudah punya handphone, sudah punya punya barang lumayan bagus. Jadi dia nggak tahu, belum tahu susahnya cari uang. Gimana kita mengajarkan mereka dan memberikan informasi bahwa cari uang ini gak gampang. Cari uang itu sulit pertamanya. Tapi kalau mau naik level, ya harus cari kesulitan baru. Jadi kita harus membimbing mereka untuk menjadi lebih baik. Ini sekilas saja saya ngomong sama mereka. Mungkin di lain kesempatan nanti ada kilasan-kilasan lain. Oke? Sekilas ya. Ya sekilas lah. 14 menit. 14 menit. Itu oke, sekilas. Oke. Bye-bye. Ada beberapa video yang kekat karena ada orang telepon biasa. Modal cuma handphone gitu. Mohon dimaklumi ya. Nanti kalau semua sudah subscribe semua, tak modalin ini. Nah, sekarang ya biasa saja. Enggak usah aneh-aneh. Seadanya aja. Oke? Ayo. 100 udah. 100-an. 100 mah kecil, yang lain jutaan, Bro. Tuh, itu berapa lama? Loh ya, tapi kan mereka terkenal, papamu lah cupu. Ini berusaha untuk jadi cupu. Bisa apa? Nggak jadi cupu itu toh. Mereka terkenal, Bro. Ayo, bapak dulu. Pak, Nyong, ayo bapak nyong. Oh, iya dah. Makan ini namanya kepala. apa ya dulu. See you guys. Bye bye.